Suatu hari, Taishik diminta untuk melakukan pekerjaan yang sangat beresiko. Taishik diminta untuk memasukkan tas ke dalam tong dan kemudian mengecornya. Nah, semua itu dia lakukan demi mendapatkan uang. Kemudian, Taishik pun melakukan pekerjaannya. Ketika mengecor tas tersebut, dia merasakan ada sesuatu yang bergerak. Ternyata seorang anak perempuan kecil yang ada di dalam tas tersebut. Taishik pun tidak mampu untuk membunuhnya. Kini anak itu sudah tumbuh dewasa. Dia bersama dengan beberapa orang lainnya berkumpul di suatu gedung kosong. Tentu saja itu adalah tempat tinggal yang disediakan oleh Taishik. Beberapa anak yang berhasil diselamatkan oleh Taishik kini berkumpul di suatu tempat. Nah, anak-anak tersebut adalah anak-anak adopsi yang sudah disingkirkan oleh orang tua angkatnya. Salah satu anak perempuan lain bernama Somi. Dia merasa iri ketika melihat anak lain bersama orang tuanya. Karena Ayon yang tertua, dia berusaha menghibur Somi dengan membelikannya ayam goreng. Namun pergerakan mereka diawasi oleh Taishik. Dia bisa melihat kemanakah perginya anak-anak tersebut. Kelima anak itu kemudian berusaha keluar dari gedung kosong dan mencari beberapa kesempatan untuk mendapatkan uang. Melalui alat sinyal yang mereka bawa, Joan mengetahui ada perjudian di dalam gedung tersebut. Anak-anak pun akan berbagi tugas untuk masuk ke dalam permainan tersebut. Ayon dan Soksu berpura-pura akan bermain di tempat itu. Namun karena penjaga terus menghalanginya, mereka pun terpaksa berkelahi. Di sisi lain, Somi dan juga Joan melihat beberapa orang sedang membawa uang untuk dimasukkan ke brankas. Tentu saja mereka bergegas untuk mendatangi orang tersebut. Saat mereka diam-diam masuk ke dalam tempat itu, tiba-tiba sang penjaga bisa berhasil dilumpuhkan. Karena Ayon dan Soksu terus berkelahi, keadaan di dalam perjudian pun akhirnya kacau. Semua pengawal berusaha untuk menyerang mereka dan mereka pun berusaha untuk melawan. Terjadilah keributan yang akhirnya membuat Somi dan Ayon terpaksa untuk menjatuhkan tiang lampu. Tak lama suara sirine polisi pun terdengar. Ternyata itu adalah ulah Somi yang mencoba membuat mereka pergi dari tempat tersebut. Namun ternyata Ayon hanya mengambil 50 won dan meninggalkan sisa uang tersebut di dalam tempat perjudian itu. Mereka pun kini bisa membeli ayam untuk dimakan bersama. Tak lama Taishik menghubungi mereka dan mereka pun harus dihukum. Anak-anak dilatih untuk menembak dengan memanfaatkan emosi mereka ketika dianiaya oleh orang tua adopsinya. Nah, semuanya mengeluarkan amarahnya dengan menembak target yang ada di tembok. Saat Ayon akan melepaskan amarahnya dan teringat dengan masa lalu, tiba-tiba Taishik merebut pistolnya. Taishik tidak peduli apa yang dia lakukan, tetapi jika mereka keluar dari gedung, maka hal itu membuatnya sangat marah. Mendengar hal itu, Somi kemudian kesal kenapa dia harus hidup seperti itu. Namun, Ayon mengingat masa lalunya, dia mengatakan bahwa merekalah yang meminta untuk tetap hidup dan juga diselamatkan. Semua pun terdiam dan Taishik meninggalkan mereka. Taishik adalah orang yang menyelamatkan anak-anak tersebut ketika ingin disingkirkan oleh orang tua adopsi mereka. Taishik tidak sanggup untuk membunuh mereka yang akhirnya menyelamatkan anak-anak itu. Taishik kemudian mendatangi Ayon dan berbicara empat mata. Dia meminta anak-anak untuk segera ke pelabuhan dan menaiki kapal, agar mereka bisa menjalani hidupnya dengan bebas di suatu tempat. Taishik akan menyusul mereka jika waktunya sudah tiba. Keesokan harinya, rekan Taishik mengeluh karena belum ada anak yang akan disingkirkan lagi. Taishik menyarankan agar rekannya meminta pekerjaan lain kepada manajer Jung. Namun ternyata manajer Jung juga mempunyai atasan lain. Saat Taishik bertanya siapakah atasannya, manajer Jung justru mengatakan kemungkinan dia adalah Tuhan.
Di sisi lain, Kim Si-hee mengunjungi yayasan anak. Dia dikenal sebagai orang yang sangat penyayang terhadap anak-anak. Nah, kemudian Jung Hyun atau manajer Jung sedang menemui seorang wartawan yang mengetahui semua bisnis gelapnya. Tentu saja Jung Hyun tidak akan membiarkan hal itu terbongkar. Wartawan tersebut terus memohon dan juga meminta maaf. Tetapi Jung Hyun dengan kejam justru membuatnya terlempar dari atas gedung. Terlihat Ayeon terus menonton siaran TV yang sedang dilakukan oleh Kim Si-hee, hingga membuat So-min heran kenapa Ayeon sering melakukan hal tersebut. Ternyata Kim Si-hee mempunyai seorang putri yang sangat pintar. Dia sangat mahir untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Nah, di lain sisi ada anak lain yang bernama Choi Si-woo yang juga merupakan anak adopsi. Namun ternyata Choi Si-woo tidak sepintar anak Kim Si-hee. Setelah melihat hasil tes Choi Si-woo yang rendah, Park Min-jo terlihat sangat kesal. Dia meminta agar sang guru untuk melakukan tes ulang. Kemudian saat pulang, Park Min-jo masih sangat kesal dengan Choi Si-woo. Tetapi Choi Si-woo masih berlagak manis dan memintanya untuk pergi ke taman bermain. Sementara itu, Kim Si-hee dalam perjalanan pulang dengan putrinya. Ketika dia menerima telepon dari seseorang, Kim Si-hee meminta maaf kepada sang putri karena mengganggu waktu belajarnya. Namun itu tidak masalah bagi putri Kim Si-hee yang merupakan anak yang pintar. Kemudian Woo Tae-sik mendatangi rekannya yang sedang memasukkan tas ke dalam tong. Tiba-tiba dia menunjukkan ada panggilan di mana mereka harus melakukan pekerjaan untuk anak yang berusia 11 tahun. Dia ingin meminta uang pengembalian dan juga menyingkirkan anak adopsinya. Di sisi lain, Si-woo dan juga ibunya sedang berada di taman bermain. Park Min-jo beralasan bahwa dia ingin membeli minum sebentar dan meninggalkan Si-woo. Min-jo pun menghubungi suaminya dengan rencana yang akan dia lakukan. Suami Min-jo adalah orang yang mandul. Itulah kenapa dia mengadopsi anak agar mertuanya senang. Tak lama, Si-woo kehilangan sang ibu yang akhirnya membuat dia sangat panik. Park Min-jo pun bersiap-siap untuk memulai sandiwaranya. Kini Si-woo terus mencari ibunya, tetapi tiba-tiba dari arah belakang Tae-sik datang. Dia berpura-pura menjadi orang yang diminta oleh Park Min-jo untuk menjemput anaknya. Kemudian Park Min-jo pun terlihat bernangis sambil berlari karena dia mencari anaknya yang hilang. Tak lama suami Park Min-jo datang dan berpura-pura menangis karena mereka kehilangan anaknya. Di sisi lain, Tae-sik berhasil menculik Si-woo dan membawanya ke suatu tempat. Saat Si-woo sadar, Tae-sik pun mengatakan bahwa saat ini dia sedang diculik. Itu semua karena orang tua Si-woo atau ibunya menginginkan dia untuk disingkirkan. Si-woo tidak percaya semua itu, tetapi Tae-sik akhirnya menunjukkan rekaman yang dilakukan oleh Park Min-jo. Si-woo pun berharap bahwa dia masih bisa kembali ke ibunya dan memohon akan melakukannya dengan lebih baik. Tae-sik meminta Si-woo untuk mempercayainya dan memberikan selembar kertas sebagai dena agar Si-woo datang ke tempat tersebut. Tetapi Si-woo masih nampak ragu. Tak lama, Ayeon mendapat pesan dari Tae-sik bahwa seorang anak akan datang ke markas mereka. Nah, Si-woo akhirnya berbalik arah dan menuju ke tempat telepon. Di saat Park Min-jo dan suaminya sedang membicarakan tentang kematian Si-woo, tiba-tiba dia pun menerima telepon dari seseorang tak dikenal. Ketika diangkat, suami Min-jo meminta dia berpura-pura sedih. Nah, saat dia mendengar suara Si-woo, Min-jo tentu saja sangat kaget. Dia tidak menyangka bahwa Si-woo masih hidup. Hal itu akhirnya membuat Si-woo sadar bahwa ibunya memang ingin menyingkirkan dia. Di sisi lain, Jung Hyun mendatangi suatu tempat di mana ada banyak sekali anak yang sedang dirawat. Tak lama pengawalnya memberitahu bahwa Si-woo masih hidup. Tentu saja Jung Hyun langsung menelpon rekan Tae-sik dan menanyakan apa yang terjadi dengan Si-woo. Dia terlihat sangat panik.
Terlihat si Wu akhirnya sampai di markas. Aion pun buru-buru membuka pintu dan membawa si Wu untuk masuk ke dalam. Di sisi lain, rekan Taisik langsung mendatanginya dan bertanya apa yang terjadi dengan si Wu. Karena dia mendapat laporan dari manajer Jung bahwa si Wu masih hidup. Tak lama Jung Yun datang dan langsung menembak rekan Taisik. Taisik pun tidak tinggal diam dengan merebut pistol dari Jung Hyun. Kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka. Jung Hyun berusaha kabur dan juga melarikan diri. Setelah keluar dari gedung, Taisik langsung membawa mobilnya pergi. Di sisi lain, si Wu masih terlihat sedih karena kenyataannya harus dia terima. Somi pun memperkenalkan dirinya dan juga beberapa anak lain. Di saat Aion tidak bisa menghubungi Taisik, tiba-tiba suara mobil polisi sedang mencari anak berusia 11 tahun. Mereka curiga bahwa itu adalah si Wu. Aion pun bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Si Wu menjawab bahwa dia menghubungi orang tuanya. Kini Taisik masih dalam bahaya karena dalam pengejaran Jung Hyun dan juga anak buahnya. Aion yang khawatir langsung menyusul menggunakan sepeda motor. Taisik berusaha menyelamatkan diri, tetapi ternyata Jung Hyun justru menembak ban mobilnya. Hal itu membuat mobil Taisik akhirnya jatuh ke jurang dan tak lama mobil itu pun meledak. Tentu saja hal itu membuat Aion tidak menyangka bahwa Taisik akhirnya meninggal. Aion hanya bisa berteriak dan juga menangis. Setelah Taisik menyelamatkan Aion kemudian mengeluarkan sapu tangannya. Di saat itulah Taisik mengetahui bahwa nama anak yang dia selamatkan adalah Aion. Taisik kemudian membawa Aion ke gedung kosong yang kini menjadi markas mereka. Hingga akhirnya Aion tumbuh bersama dengan beberapa anak lainnya yang berhasil diselamatkan oleh Taisik. Mereka mempunyai nasib yang sama karena ingin disingkirkan oleh orang tua angkatnya. Dulu Somi mempunyai impian untuk menjadi idol. Dia pun melakukan audisi secara diam-diam tanpa diketahui orang tuanya. Tetapi tiba-tiba sang ibu datang dan memintanya untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, sang ayah meminta Somi untuk tetap tenang. Han Jol-soo mengajari Somi untuk bisa mengendalikan emosinya dengan menarik nafas. Dia pun menawarkan hipnotis sebagai terapi. Somi yang saat itu polos langsung melakukannya. Ternyata Han Jol-soo mempunyai rencana lain karena dia ingin menyentuh tubuh Somi. Di saat Somi sudah tidak sadarkan diri, Han Jol-soo mulai melakukan aksinya. Han Jol-soo juga meminta Somi untuk memanggilnya opa daripada ayah. Setelah melakukan aksinya, Han Jol-soo nampak puas ketika keluar dari kamar Somi. Setelah Taisik menghilang, Somi nampak sangat terpukul. Dengan penuh amarah, Somi langsung menyalahkan kejadian tersebut karena si Wu. Tentu saja si Wu sangat ketakutan dan Aion langsung menghentikannya. Karena sebenarnya tidak ada yang perlu disalahkan. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang mengecek markas mereka. Tentu saja mereka adalah anak buah dari Jung Hyun. Si Wu yang ketakutan diminta untuk tidak berteriak. Kedua orang itu pun akhirnya pergi. Kini Aion meminta anak-anak untuk segera berkemas dan juga pergi. Anak-anak mulai bersiap dan mengemasi barang-barang berharga milik mereka. Begitu pula dengan Aion yang tidak lupa membuka berangkas milik Taisik. Di sana dia menemukan beberapa surat dan juga handphone yang ditinggalkan oleh Taisik. Ada sebuah kertas yang menunjukkan siapakah dalang dibalik adopsi dari anak-anak yang sudah ditelantarkan. Begitu pula dengan sebuah surat yang ditulis oleh Taisik untuk Aion. Surat itu berisi saat pertama kali Taisik melihat Aion dan juga menyelamatkannya. Selain itu juga beberapa anak lain yang dia selamatkan.
Kemudian Ayun melihat sebuah perekam suara yang ada di brankas tersebut. Dari rekaman suara tersebut, ternyata orang tua dari masing-masing anak menyatakan diri untuk melepaskan anak mereka. Selain itu, Ayun juga menemukan handphone milik Tae-sik. Terdapat sebuah pesan dari pemilik kapal untuk pengiriman ekspres di pelabuhan Incheon. Kini polisi menyelidiki mobil Tae-sik yang terjatuh. Mereka juga menemukan handphone milik Tae-sik yang sudah hancur. Dari kejauhan ternyata Jung Hyun juga diam-diam datang ke lokasi. Kemudian Jung Hyun mendatangi markas Tae-sik dan berharap menemukan anak-anak yang ditinggalkan. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kini Ayeon, Somi, Soo-su, Joan dan juga Siwoo bersiap untuk meninggalkan markas mereka. Tetapi tiba-tiba ada suara ledakan dari arah luar. Ternyata itu adalah pembongkaran yang dilakukan oleh Jung Hyun beserta anak buahnya. Ayeon dan yang lainnya berusaha untuk melarikan diri. Semua pengawal Jung Hyun bersiap masuk ke dalam gedung dan mencari mereka. Suasana menjadi semakin mencekam ketika anak buah Jung Hyun mulai masuk ke dalam markas dan tiba-tiba gedung itu meledak. Nah, Ayeon dan juga yang lainnya berusaha keluar dari pintu belakang. Tetapi para pengawal Jung Hyun ternyata menemukan mereka. Akhirnya semuanya pun melewati jalan pintas yang hanya mereka yang tahu. Tak disangka Jung Hyun menemukan handphone Tae-sik dan melihat pesan di handphone tersebut. Di lain sisi, Kim Se-hee akhirnya bertemu dengan Nyonya Besar. Ternyata Nyonya Besar ingin meminta bantuan Kim Se-hee karena dia sangat mencintai suaminya tetapi tidak bisa memiliki anak. Tentu saja Kim Se-hee sangat senang saat mendengar permohonan dari Nyonya Besar. Di lain sisi, teman-teman Siwoo mulai curiga apa yang terjadi dengannya. Karena beredar rumor dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian Kim Se-hee menjemput putrinya dan dia pun terlihat murung. Kim Se-hee pun menceritakan ambisi masa kecilnya di mana dia tidak pernah gagal untuk meraih juara 1. Hal itu kemudian membuat anak Kim Se-hee merasa sedikit tertekan. Putri Kim Se-hee kemudian menemui Jung Hyun. Saat itu Jung Hyun sedang berlatih tinju dan juga mengalami sedikit luka di tangan. Melihat tangan Jung Hyun terluka, Putri Kim Se-hee memintanya untuk lebih berhati-hati. Dia pun menceritakan teman sekelasnya Siwoo yang menghilang secara tiba-tiba. Jung Hyun pura-pura tidak tahu dan langsung mengalihkan pembicaraan. Sementara itu, Ayeon, Somi, Soo-su, Joan dan juga Siwoo kini berhasil melarikan diri. Ketika di tepi laut, mereka berjanji akan berkumpul kembali. Nah, Ayeon dan yang lainnya akhirnya sampai di resto sashimi. Seorang pria keluar karena dialah yang akan membantu Tae-sik untuk membawa anak-anak menaiki perahu. Selain itu, pria tersebut juga memberikan sejumlah uang kepada Ayeon untuk berjaga-jaga. Kini mereka pun diserahkan oleh beberapa orang untuk segera menaiki kapal. Ternyata kedua orang yang membawa anak-anak tersebut adalah penipu dan justru ingin menjebak mereka. Tentu saja anak-anak langsung melakukan perlawanan dan menyingkirkan orang-orang tersebut. Ternyata mereka adalah anak buah dari Jung Hyun. Semuanya berpencar untuk melarikan diri. Saat itu Jung Hyun melihat Ayeon berlari dan dia langsung mengejarnya. Beberapa anak naik di atas kontainer dan yang lainnya bersembunyi di dalam kontainer. Somi dan Joan berencana menjebak para pengawal dengan menggunakan kembang api. Saat pengawal mendekat, mereka pun tidak bisa berkutik saat kembang api langsung menyala. Terlihat Soo-su dan juga Siwoo berhasil mendapatkan mobil untuk membawa mereka kabur. Ayeon pun berhasil merebut pistol yang digunakan oleh Jung Hyun. Setelah menembakkan beberapa kali ke area kosong, Ayeon langsung menyusul teman-temannya. Kini Ayeon pun memperdengarkan rekaman suara dari orang tua mereka. Semuanya kini sadar bahwa mereka tidak dianggap sebagai anak, melainkan sebuah produk.
Somi sangat kesal dan berjanji ingin membunuh mereka semua. Selain itu, Ayeon juga menunjukkan sebuah kertas yang mungkin bisa menjadi petunjuk mereka siapakah dalang dari kejahatan itu. Petunjuk pertama, mereka harus menemukan kartu VVIP. Dan Somi ingat pernah melihat kartu tersebut di rumahnya. Ayah Somi adalah seorang kepala sekolah dari sekolah impian. Dia juga merupakan laki-laki yang mata keranjang. Somi masih trauma dengan sang ayah ketika tiba-tiba dihipnotis. Setelah itu, dia diminta untuk keluar oleh ibunya dan kemudian diculik. Setelah beberapa saat kemudian, Han Chol-soo keluar dan menaiki mobilnya. Ayeon dan juga Somi buru-buru mengikuti mereka menggunakan sepeda motor. Ternyata Han Chol-soo berkumpul dengan teman-temannya dan kala itu dia juga sedikit mabuk. Ayeon tiba-tiba datang dan menawarkan diri sebagai sopir pengganti. Mereka pun akhirnya pergi bersama. Han Chol-soo penasaran berapakah usia Ayeon, tetapi Ayeon tidak menjawab pertanyaan tersebut. Sesampainya di rumah Chol-soo, tiba-tiba dia menawarkan kopi kepada Ayeon untuk masuk ke dalam rumah. Diam-diam, Somi dan Joan mengikutinya dari belakang. Kini, Chol-soo mengatakan bahwa dia tinggal sendiri. Nah, Ayeon langsung membuka topinya dan mengatakan bahwa yang dia butuhkan hanyalah uang. Ayeon berencana memanggil temannya yang lebih muda. Han Chol-soo pun terlihat sangat antusias dan meminta Ayeon untuk segera memanggil temannya tersebut. Ternyata gadis yang akan dikenalkan oleh Han Chol-soo adalah Joan. Dia berdandan selayaknya wanita untuk mengelabui Han Chol-soo. Diam-diam anak buah Jung Yoon juga mengawasi rumah Han Chol-soo. Namun pengawal tersebut mengatakan tidak ada hal yang mencurigakan. Saat Han Chol-soo sedang menggoda Joan, Somi dan yang lainnya diam-diam masuk ke dalam rumah. Kemudian Joan pun ketahuan karena lehernya terdapat jakun. Somi langsung datang dan menodongkan pistol ke arah ayahnya. Tak lama Han Chol-soo diikat. Ayeon bertanya di manakah kartu keanggotaan VIP. Di saat bersamaan Somi bertanya di manakah ibunya berada. Karena tak kunjung menjawab, mereka pun mengancam dengan foto-foto Han Chol-soo dan juga rekamannya yang menggoda anak kecil. Chol-soo ketakutan dan mengungkapkan bahwa sang istri berada di rumah sakit jiwa. Setelah Somi menghilang, dia berkeliling untuk mencari anaknya. Chol-soo mengaku bahwa semua itu adalah perbuatannya. Saat Somi menerima pesan dari ibunya, itu adalah jebakan darinya. Dan ketika itu, handphone dari sang istri tertinggal. Dialah yang mengirim pesan kepada Somi. Ibu Somi tidak tahu apa yang terjadi kepada anaknya. Mendengar pengakuan tersebut, tentu saja hal itu membuat Somi sangat murka terhadap ayahnya. Fakta terungkap bahwa ternyata Kim Se-hee adalah atasan dari Jung Hyun. Dan putri Kim Se-hee mempunyai nama yang sama dengan Ayeon.